Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast spesial kita kali ini. Jadi hari ini kita bakal ngobrol santai tapi berbobot tentang perancangan manajemen sumber daya manusia di PT Stellaren Indonesia. Mungkin pertama kita bakal kenalan dulu sama yang akan ngisi podcast kita hari ini. Pertama mungkin dari aku, kenalin aku Sarah Ufia Nur Sabrina. Aku yang bakal bantu mandu selama podcast ini berjalan. Kemudian ada teman aku. Oke, aku Hani Astriana. Di sini aku berfokus buat ngejelasin tentang karyawan mulai dari job deskripsinya dan spesifikasinya. Aku juga berfokus di strategi untuk talent management di perusahaan ini. Hai, aku Indisma Anggun. Di sini aku berfokus untuk menjelaskan skema kompensasi dari karyawan di perusahaan Stellaren ini, yang dimana nanti bakalan jelasin gaji pokok, bonus insentif, dan tunjangan-tunjangan yang lain. Oke, selanjutnya ada aku Kalisa Naomi yang aku bakalan menjelaskan tentang proses rekrutmen dan seleksi dari karyawan. Halo semua, kenalin aku Poppy Amelia. Di sini aku fokusnya kepada perancangan pelatihan karyawan dan juga untuk sistem keamanan dan keselamatan kerja ataupun K3. Oke teman-teman, mungkin sekarang kita bakal kenalan dulu sama PT Stellaren Indonesia. Jadi PT Stellaren Indonesia itu adalah perusahaan yang menyediakan layanan rental mobil. Kemudian untuk visi dari Stellaren sendiri itu adalah menjadi mitra transportasi pilihan utama dengan layanan rental mobil yang aman, nyaman, dan terpercaya di Indonesia. Kemudian untuk misi dari PT Stellaren sendiri menyediakan layanan rental mobil yang profesional, aman dan nyaman dengan armada yang berkualitas dan terawat. Kemudian menerapkan teknologi digital dalam sistem pemesanan. Kemudian membangun tim kerja yang andal dan berorientasi, kemudian mengutamakan keselamatan dan kepuasan pelanggan, dan terus berinovasi dalam pengembangan layanannya. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Jadi kira-kira berapa sih jumlah karyawan yang dibutuhin? Kemudian mungkin bisa lebih terperinci menjelaskan tentang job deskripsi dan spesifikasi dari karyawan yang dibutuhkan. Jadi di perusahaan ini itu kita ada 6 job. Cuma satu jobnya itu kita panggilan alias freelance ya. Nanti kita bahas selanjutnya lagi ya. Untuk yang pertama itu ada job untuk admin. Admin ini itu job desk-nya itu dia mencatat dan mengatur jadwal sewa kendaraan. Lalu dia juga yang menyusun laporan harian dan bulanan untuk operasional perusahaan, dan dia juga yang berkoordinasi dengan petugas operasional dan juga customer service-nya. Dan untuk job specification-nya itu pria wanita boleh banget daftar, dan untuk usia maksimalnya itu 25 tahun dan minimal pendidikannya itu SMA atau SMK sederajat. Tapi untuk D3 dan S1 itu lebih disukai ya. Lalu untuk kemampuannya dia juga harus bisa mengoperasikan Microsoft Office, terutama Excel dan juga Word ya. Lalu selanjutnya ada customer service. Untuk job description-nya itu dia itu melayani pelanggan, klien via telepon, WhatsApp ataupun langsung ya. Dan karena dia berhubungan langsung dengan klien, dia juga harus bisa memberikan informasi terkait layanan perusahaan dengan jelas. Dan buat klien yang mau komplain nih bisa banget lewat CS ya. Dan dia juga yang membantu proses pemesanan sewa kendaraan. Untuk job specification-nya itu pria wanita boleh banget daftar, untuk usia maksimalnya itu 25 tahun dan minimal pendidikannya itu SMA ataupun SMK sederajat. Jadi peluangnya lebih gede nih untuk job ini nih. Dan karena dia tuh berhubungan langsung dengan klien, tentu aja harus mempunyai skill komunikasi yang baik ya. Selanjutnya untuk finance, job description-nya itu dia tuh mencatat dan mengelola pemasukan dan pengeluaran harian perusahaan. Dia juga yang membuat laporan keuangan perusahaan secara berkala, mingguan maupun bulanan. Lalu dia juga yang mengelola pembayaran dari klien dan pengeluaran operasional. Dia juga yang menyusun anggaran dan melakukan kontrol biaya perusahaan. Untuk job specification-nya ini lebih terperinci ya, karena untuk job finance ini kita ambil rekrutnya itu untuk wanita dan usia maksimalnya itu 30 tahun dan minimal pendidikannya itu D3 atau S1 akuntansi ataupun jurusan serumpun. Dan untuk
finance ini dia itu harus dan wajib banget bisa mengoperasikan Microsoft Office, Excel, dan Word, karena kita kan bukan buat rincian biayanya, lalu juga buat laporan keuangannya, jadi ini penting banget. Ngomong-ngomong tentang kemampuan, si finance ini juga harus memiliki pengalaman di bidang keuangan minimal 1 tahun, karena pekerjaan ini tuh lumayan kompleks ya, jadi memang kita rekrut untuk yang sudah mempunyai pengalaman agar meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada gitu. Nah, selanjutnya ada petugas operasional. Untuk job description-nya tuh dia mengecek kesiapan mobil sebelum dan sesudah disewa. Lalu dia juga yang mengatur jadwal penggunaan mobil, dia juga kerjasama dengan admin, dan dia juga yang mengecek kondisi keadaan kendaraan. Lalu jika ada kesalahan atau problem di kendaraan, dia juga yang mengatur atau berkoordinasi dengan pihak eksternal ya. Kita nggak punya teknisi khusus, jadi kita pakai pihak eksternal. Untuk job specification-nya itu lebih berkerucut lagi ya, lebih khusus lagi, karena untuk petugas operasional ini kita hanya terima seorang pria dan usia maksimalnya itu 45 tahun, dan untuk minimal pendidikannya itu SMK jurusan otomotif atau kejurusan sejenis. Lalu karena ini juga pekerjaan lumayan kompleks ya, dan emang harus tahu tentang kendaraan dan lain-lain, dia juga harus memiliki sertifikasi pelatihan dasar otomotif ya. Lalu selanjutnya ada sopir, ini yang tadi saya bahas di awal, kalau kita punya job tambahan atau freelance itu sopir. Jadi ketika klien ada yang mau rental kendaraan tetapi butuh sopir, kita sediakan. Dan itu kita panggil kalau ada pemesanan klien yang membutuhkan sopir. Dan untuk job description-nya itu dia tuh mengantar penumpang ke tempat tujuan dengan aman, terus dia juga menjaga kebersihan dan keamanan kendaraan. Lalu untuk job specification-nya itu seorang pria dan usia maksimalnya itu 45 tahun dan wajib banget punya SIM A ya, karena kita berkendara di di jalanan umum, jadi wajib banget punya SIM A. Dia juga harus bisa mengendarain mobil manual ataupun matic. Lalu dia juga harus paham rute lokal dan bisa menggunakan GPS. Selanjutnya ada job cleaning service. Untuk job description-nya itu dia membersihkan kantor ataupun membersihkan atau menjaga kebersihan kendaraan ya. Lalu untuk job specification-nya itu seorang pria ataupun wanita, usia maksimalnya itu 30 tahun. Karena pekerjaan ini secara fisik, jadi harus banget sehat jasmani dan kuat secara fisik ya. Terima kasih. Oke, jadi mungkin pertanyaan selanjutnya itu tentang rekrutmen dan seleksi. Jadi gimana sih proses rekrutmennya, kemudian di mana kalian bakal pasang iklan lowongan kerja, dan apa aja sih tahapan seleksinya? Di sini aku jelasin tentang tahapan seleksinya dulu ya teman-teman. Nah, di PT Stellar Rental ini pertama yang kita akan lakukan itu pastinya screening data awal, yang dimana kita akan memverifikasi seluruh berkas lamaran kandidat, termasuk CV, surat lamaran kerja, ijazah dari kandidatnya. Nah, setelah itu tim kita akan menghubungi kandidat yang lolos untuk sesi wawancara. Di sini kita bakalan mengetes nih kemampuan komunikasi, bagaimana sikap dari kandidat, dan motivasi apa yang kandidat peroleh dari posisi yang dilamarnya. Nah, setelah itu kita akan melakukan testing nih. Nah, testing itu akan kita lakukan ke kandidat yang melamar pada posisi sopir dan finance. Kenapa sih kita harus melakukan testing pada posisi tersebut? Karena posisi tersebut kita anggap memiliki tanggung jawab yang tinggi dan juga langsung berdampak kepada pelanggan dan juga perusahaan. Oleh karena itu kita harus melakukan testing terlebih dahulu. Dan yang terakhir, kita setelah melakukan testing, kita akan melakukan penawaran kerja dan kontrak, di mana kandidat yang lolos kita akan berikan surat penawaran kontrak kerja dari perusahaan. Nanti kandidatnya akan menandatangani kontrak sebagai karyawan resmi. Tadi juga ditanya tentang gimana sih untuk
iklan yang kita akan promosikan. Nah, di sini kita bakalan menggunakan media sosial perusahaan nih, seperti Instagram, LinkedIn, dan WhatsApp Business. Itu akan menjangkau kita dalam mencari kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan kita. Selanjutnya kita juga menggunakan website lowongan kerja, di mana seperti Jobstreet, yang dimana perusahaan bisa mengefisiensi waktu untuk menyaring pelamar dari kualifikasi yang ditentukan oleh perusahaan sendiri. Dan perusahaan ini juga membuka dari internal, yang dimana nanti karyawan yang sudah bekerja dengan kita juga bisa merekomendasikan mungkin temannya atau kerabatnya untuk join dengan perusahaan kita, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin selanjutnya kita bakal bahas tentang skema kompensasi. Jadi berapa sih kisaran gaji yang direncanakan, kemudian apa ada tunjangan, kalau misalkan ada apa aja tunjangannya, kemudian untuk sistem bonus dan insentifnya itu bagaimana? Oke, skema kompensasi itu biasanya ngomongin gaji ya, biasanya itu tertutup ya, nggak boleh di itu. Tapi sekarang saya mau jelasin secara transparansi nih. Untuk gaji pokok ya, kita itu punya karyawan tetap dan juga punya pekerja lepas atau freelance. Untuk karyawan tetapnya dulu nih, gaji pokok itu perusahaan Stellar ini punya standarisasi yang dimana itu tidak boleh di bawah UMR atau upah minimum region, yang dimana admin itu punya gaji pokok dengan range 2,5 juta dan customer service 2,5-8 juta. Untuk finance nih, kita punya gaji pokok yang lebih tinggi dari yang lain, yaitu dengan range 3,5 juta. Selanjutnya ada petugas operasional yang dimana gaji pokoknya itu 2,7 juta dan cleaning service juga di batas UMR, yaitu 2,3 juta. Oke, untuk selanjutnya itu ada sopir yang dimana itu freelance ya. Untuk freelance itu kita itu punya tarif khusus yang dimana jenis tarifnya itu menggunakan hitungan jam, yang dimana hitungan jam itu per 8 jam. Dengan per 8 jam itu dengan sopir itu bisa mendapatkan tarif dengan nominal 500.000, dan di situ juga kami menyediakan tarif overtime yang dimana per overtime-nya itu 25.000. Oke, untuk selanjutnya itu ada tunjangan ya. Tunjangan karyawan itu tentu saja ada, kami menyediakan, di mana tunjangan itu bermacam-macam. Kita menyediakan tunjangan transport, tunjangan makan, tunjangan komunikasi, dan juga tunjangan hari raya. Kita juga menyediakan BPJS ya untuk karyawan tetap, dan kita juga punya bonus dan insentif untuk karyawan, yang dimana sistem bonus ini itu ada ketentuannya, yang seperti admin itu punya ketentuan di mana harus harus sampai target dengan ketetapan laporan itu 98%. Terus customer service itu harus punya rating kepuasan 4,5%. Terus untuk finance itu zero error pembukuan ya targetnya. Terus untuk petugas operasional itu targetnya kondisi mobil itu harus 100% siap untuk digunakan. Terus untuk insentif karyawan itu beda lagi dengan bonus. Untuk jenis insentifnya itu ada bonus kedisiplinan, bonus overtime, dan bonus tahunan. Bonus tahunan itu punya ketentuannya, yaitu biasanya jika perusahaan itu berprofit ya, profitnya itu kurang lebih 1 tahun, itu karyawan bakalan dapat bonus tahunan. Untuk nominal itu kami nggak bisa menyebutkan secara pasti karena setiap bonus dan insentif itu berbeda-beda setiap tahun. Untuk sistem bonus dan insentif itu perusahaan menyediakan gunanya untuk mensejahterakan karyawan yang ada di perusahaan gitu. Iya, makasih ya untuk penjelasan tentang skema kompensasi. Dan emang sih insentif itu perlu banget biar
karyawan loyal ke perusahaan gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan program pelatihan. Jadi yang ditanyakan itu adalah apa aja sih program pelatihan yang bakal dikasih ke karyawan, kemudian kapan pelatihan dilakukan dan bagaimana metodenya, kemudian gimana cara mengevaluasi kalau misalkan pelatihan itu efektif atau enggak. Oke, mungkin pertama kita bahas tentang pelatihan untuk orientasi awal karyawan. Jadi itu biasanya dilakuin pada seminggu awal. Jadi nanti untuk seminggu awal ini kita bakal mengenalkan perusahaan kepada staf-staf baru kita. Kita harus tahu nih kita harus tahu nih staf itu udah paham belum sama visi misi perusahaan kita. Terus nilai-nilai apa aja sih yang perlu mereka ketahui yang terkandung di dalam perusahaan kita itu apa. Kemudian mereka juga harus paham struktur perusahaan yang ada di Stellaren. Mereka juga harus paham tata tertib perusahaan mulai dari jam kerjanya, kemudian toleransi keterlambatan dan juga maksimal izin, dan pastinya kalau untuk karyawan yang sakit itu harus menyertakan surat izin dari dokter. Jadi mereka itu enggak hanya izin-izin aja, jadi perusahaan juga harus tahu mereka tuh sakit berapa lama. Jadi kita juga sebagai perusahaan bisa memberikan atau menjenguk gitu karyawan kita yang sakit gitu. Kemudian kita juga harus menjelaskan tentang pengantar SOP. Jadi nanti di akhir aku bakal ngejelasin nih beberapa SOP yang diterapin di perusahaan kita. Kemudian untuk budaya kerja, pastinya perusahaan kita menginginkan agar setiap staf itu saling membantu, kemudian saling menghargai antar karyawannya. Selanjutnya mungkin kita masuk ke jenis pelatihan teknis dan non teknis. Jadi untuk pelatihan teknis sendiri itu untuk sistem booking dan juga administrasi ya pastinya, karena kan kita sistemnya rental mobil. Jadi karyawan tuh harus tahu bagaimana sistem administrasi. Kemudian untuk tahapan-tahapannya apa aja yang perlu disiapin, terus tanda tangan apa aja, kontrak sewanya seperti apa. Kemudian customer itu harus menyiapkan apa aja untuk kelengkapan biodata ataupun data diri yang diperlukan, kayak misalkan KTPK, fotokopi KTPK, SIM ataupun yang lainnya yang dibutuhin gitu. Kemudian untuk sistem sewa khususnya untuk staf operasional, karena kendaraan itu kan nanti kan ada sistem keluar masuk. Jadi itu harus diperiksa sebelum disewakan ke customer. Kita juga harus periksa nih apa aja yang udah oke dan apa aja yang belum oke. Contohnya kayak remnya kah, bannya kah, ataupun dari bodi mobilnya sendiri udah bagus kah atau belum gitu kan, takutnya ada lecet atau apapun kan harus periksa, takutnya itu emang dari kita bukan dari pelanggannya gitu. Kemudian untuk teknis itu kita juga mengadakan pelatihan untuk penggunaan Excel dan juga Microsoft Word, karena kan ini penting juga untuk proses pencatatan, terutama untuk Excel itu untuk pencatatan keuangan, kalau Word itu untuk pencatatan keluar masuknya mobil dan juga pencatatan harian ataupun mingguan yang ada di perusahaan. Mungkin yang paling penting itu K3 ya, karena kan kita nggak tahu risiko apa yang bisa terjadi di perusahaan, jadi kita harus memberikan pelatihan internal sendiri, yaitu mungkin kita kasih dulu nih dasar-dasar K3 apa aja yang diperluin untuk karyawan kita gitu. Mulai dari pemakaian APD, alat pelindung diri yang benar. Kalau misalkan ada api, kan kita juga ada melakukan pemeriksaan, takutnya ada bensin atau apa yang bocor, terus ada api. Nah itu juga harus tahu, karena juga harus tahu bagaimana cara memakai apar gitu ya. Kemudian untuk pelatihan non teknis itu lebih kepada pelayanan kepada customer. Jadi bagaimana mereka menyapa, bagaimana mereka bersikap ramah, sopan santun. Kalau misalkan ada customer yang mungkin ada yang kurang paham, jadi kita harus bisa menjelaskannya secara rinci dan juga terstruktur agar mereka itu bisa mengerti gitu. Kita juga mengadakan evaluasi ya. Jadi evaluasi ini itu kita pertama melakukan observasi dulu. Kita memberikan beberapa tes. Sebenarnya tesnya itu tes-tes yang udah pernah diujikan di pelatihan-pelatihan sebelumnya. Jadi itu tuh untuk menguji apakah staf-staf kita itu paham sama pelatihan-pelatihan yang udah kita berikan, mulai dari orientasi awal, kemudian pelatihan teknis dan non teknis. Dan bukan hanya kita aja yang memberikan memberikan pertanyaan ke mereka, tapi mereka juga bisa memberikan feedback ke kita. Mereka itu misalkan dari pelatihan itu mereka kurangnya di mana, jadi kita bisa nih merancang kembali untuk program pelatihan lanjutan.
Jadi untuk program pelatihan lanjutan ini kita ada 2, ada yang dari internal itu dari perusahaan Stellaren sendiri, jadi manajernya kah, kemudian pemimpin perusahaannya yang untuk emang memberikan, yang menjadi penanggung jawab, yang menjadi pemateri untuk pelatihan lanjutan internal ini. Kemudian untuk pelatihan lanjutan eksternal, terutama ini penting ya buat sopir, karena kan sopir itu kita walaupun dia freelance, tapi kita kepengennya tuh mereka juga bisa mendapatkan sertifikat gitulah dari luar, yaitu sertifikat defensive driving. Jadi mereka itu bisa lebih paham bagaimana tata cara mengemudi dengan baik, bagaimana cara meningkatkan keselamatan ketika berkendara. Di sini itu kita juga memilih beberapa lembaga yang emang cocok dan sesuai untuk perusahaan kita. Kemudian kita juga mengadakan pelatihan untuk staff finance ataupun staff admin, untuk pelatihan Microsoft Word untuk tahap yang berikutnya advance, kemudian untuk pelatihan accurate administrasi digital biar mereka tuh semakin mahir bagaimana cara proses input data, bagaimana cara mengontrol format atau penataan yang baik dan benar dalam suatu perusahaan gitu. Kemudian untuk walaupun cleaning service ya, kita tuh sebenarnya mintanya untuk perekrutannya tuh nggak terlalu yang spesifik banget, cuman kita kepengen di perusahaan kita cleaning service itu punya sertifikat juga untuk pelatihan housekeeping. Jadi walaupun kita perusahaan rental, cuman kita pengen nih tingkat kebersihannya itu juga baik. Jadi itu juga semakin membangun citra perusahaan yang lebih baik lagi di mata masyarakat gitu. Kemudian untuk pelatihan ketiga, sebenarnya pelatihan ketiga ini masuknya ke 2 jenis latihan lanjutan. Jadi pelatihan lanjutan internal dan juga eksternal. Jadi itu sebenarnya gabungan. Kalau untuk yang pelatihan ketiga ini sebenarnya itu kalau dari eksternal, dari lembaga itu juga menyediakan untuk penggunaan APAR ya. Jadi itu biasa udah ada simulasi dan juga praktiknya. Gitu sih. Sama untuk pelatihan leadership mungkin untuk yang karyawan potensial. Karena kita baru berdiri, mungkin kita akan memantau untuk beberapa tahun karyawan mana yang potensial. Jadi nanti kita bakal adain pelatihan lanjutan untuk leadership gitu. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Jadi mungkin apa sih resiko yang ada atau bisa terjadi di bisnis rental mobil ini, kemudian apa kebijakan keselamatan yang akan diterapkan sama PT Stellaren Indonesia? Mungkin kalau misalkan risiko pasti banyak ya, apalagi untuk yang operasional, kita kan nggak tahu ya mereka menggunakan alat kah, misalkan untuk ya misalkan membuka ban atau apa kita kan nggak tahu, walaupun kita misalkan memanggil teknisi dari luar ya, cuman kan pasti operasional akan mengatur untuk yang bagian ringan-ringannya gitu, bukan yang bagian kompleksnya. Ya pastinya mereka harus tahu nih menjaga keselamatan diri mereka sendiri, mulai dari penggunaan APD, misalkan menggunakan sarung tangan kah, kita juga menyediakan kotak P3K. Jadi kalau misalkan mereka ada terjadi apa-apa, jadi harus segera ditangani walaupun luka sekecil apapun gitu ya, jadi harus segera ditangani. Terus kita juga menerapkan beberapa SOP. Jadi mungkin di sini kan ada beberapa SOP kayak SOP pemeriksaan kendaraan sebelum disewa, kemudian ada SOP serah terima kendaraan, itu bagaimana alurnya, kondisi kendaraannya seperti apa. Kemudian SOP penanganan kendaraan yang rusak atau kecelakaan, terus itu bagaimana sih cara mereka mengatasinya. Yang pastinya kan kita sebagai penyewa ya, yang punya rental harus mengutamakan keselamatan penyewa kita. Kalau misalkan mereka mintanya ada sopir, kan pasti sopir juga harus mengutamakan keselamatan penumpangnya gitu ya. Jadi mereka harus paham dulu alur-alurnya. Jadi kalau misalkan terjadi kecelakaan, mereka harus menghubungi siapa? Tentunya kan harus menghubungi pihak perusahaan terlebih dahulu gitu ya. Kemudian untuk SOP perawatan kendaraan, pastinya kita akan melakukan servis kendaraan supaya kendaraannya itu nyaman dan aman ketika digunakan. Kemudian yang paling penting yaitu SOP penggunaan dan penyimpanan APAR. Jadi APAR itu nanti akan dipantau setiap 1 bulan sekali, apakah kondisi tabungnya dan juga segelnya itu disegel dengan baik. Jadi kalau misalkan udah ada yang kurang bagus, jadi itu bisa diganti gitu. Jadi biar semuanya aman. Oke teman-teman, jadi selanjutnya kita bakal masuk ke sesi pembahasan talent management. Jadi gimana sih caranya Stellaren itu mempertahankan karyawan terbaik? Kemudian apakah ada jalur karir atau promosi dari internal perusahaan? Oke, jadi talent management ini kan
penting banget ya untuk dibuatkan semacam strategi khusus supaya si talent ini bisa memaksimalkan potensi mereka gitu, supaya mereka ini bisa memberikan kontribusi yang lebih besar ke perusahaan juga. Lalu juga bisa meningkatkan loyalitas sehingga mereka tuh gak mudah resign lah ya istilahnya. Untuk strateginya sendiri kita punya beberapa. Yang pertama itu ada pengembangan karir dan pelatihan. Strategi ini tuh berfokus pada peningkatan kompetensi dan keterampilan karyawan secara berkelanjutan. Dan untuk pelatihan ini itu bisa berupa misal penggunaan sistem pemesanan atau manajemen keuangan hingga pemeliharaan kendaraan. Pelatihan ini tuh dapat dilakukan secara internal oleh misal pemilik perusahaan ataupun senior maupun eksternal melalui kursus ataupun workshop. Selanjutnya itu ada penugasan khusus dan atau proyek strategis. Nah, karyawan yang berprestasi atau talent ini itu diberikan kesempatan oleh perusahaan untuk menangani proyek atau tanggung jawab khusus yang di luar rutinitas kerja harian mereka. Untuk strategi ini itu bertujuan untuk menantang si talent untuk meningkatkan keterampilan, lalu ini juga berguna untuk membangun rasa percaya dan tanggung jawab kita terhadap karyawan perusahaan. Selanjutnya ada career life path yang jelas. Untuk karyawan ini kan kadang nih ya merasa kok stuck di sini aja, nggak ada masa depan yang cerah gitu di perusahaan ini, sehingga menimbulkan pemikiran untuk resign aja deh di sini tuh nggak terlalu membuat berkembang gitu. Jadi career life path yang jelas ini tuh penting banget ada di perusahaan supaya karyawan ini bisa berkembang lebih baik lagi sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar ke perusahaan. Selanjutnya itu ada melibatkan talent atau karyawan yang berprestasi ini dalam pengambilan keputusan. Ini sebenarnya agak sama seperti penugasan khusus atau proyek strategis itu. Jadi dengan kita melibatkan talent itu membuat mereka merasa lebih dihargai oleh perusahaan. Selanjutnya itu ada benefit berupa bonus ataupun kenaikan gaji. Ini pasti banyak banget nih diincar sama karyawan, karena kan ketika karyawan memberikan kontribusi yang besar kepada perusahaan, mereka juga pastinya itu mengharapkan feedback yang baik juga dari perusahaan. Ini tuh strategi ini tuh terbukti efektif ya untuk meningkatkan motivasi, loyalitas, serta menciptakan budaya kerja yang lebih positif gitu. Paling itu aja sih. Ya. Oke teman-teman, jadi podcast kita kali ini itu kan membahas tentang perancangan manajemen sumber daya manusia di PT Stella Aren Indonesia yang akan berdiri. Jadi tujuan atau peran utama dari perancangan manajemen perusahaan ini tuh apa sih? Di sini aku bakal bantu jelasin tentang peran pentingnya itu. Jadi, pentingnya sistem MSDM sejak awal berdirinya perusahaan itu terletak pada peran strategisnya dalam membentuk budaya kerja, memastikan stabilitas operasional dan mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang. Dengan sistem MSDM yang terencana, PT Stella Aren Indonesia dapat mengelola karyawan secara profesional dan mengurangi konflik internal dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sejak tahap awal berkembangnya perusahaan. Jadi itu dia obrolan yang berbobot kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga bermanfaat. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.